Gua udah kelihatan kan? Halo? Udah, Bang. Oke, tes dulu nih, penanya gerak deh. Oke, gerak. Oke, mungkin sebelum mulai gue kenalin dulu kali ya, transformasi Z itu apa. Kalau kalian udah belajar-belajar ya transformasi Laplace lah ya, ya bentuknya ya kayak gini aja nih, ya. Itu kan asal muasalnya itu sebenarnya dari persamaan diferensial ya, kayak gini. Dan apa namanya, kadang-kadang ada persamaan diferensial yang ya susah gitu lah ya. Susah untuk kita, mmm, apa ya, pelajari karakteristiknya gitu, gimana cara nyelesainnya gitu ya. Nah, dicarilah tuh, cara yang mudah. Nah, salah satu cara yang mudah adalah untuk menganalisisnya dengan domain yang bukan domain waktu gitu. Kalau misalnya persamaan diferensial kayak gini kan domain waktu, tapi kita coba pergi ke domain yang lain. Jadi kita melihat persamaan itu tuh dari perspektif yang lain. Makanya di sini perspektif yang gue maksud itu adalah perspektif frekuensi. Nah, untuk mencapai perspektif frekuensi tersebut perlu adanya transformasi dong. Maksudnya kita mencoba untuk transcribe gitu, mentranskripsikan persamaan yang didefinisikan dengan domain waktu menjadi persamaan yang didefinisikan dengan domain frekuensi. Nah, persamaan itu kan ada 2 ya, ada yang kontinu, ada yang diskrit kan. Nah, kalau kontinu, kita punya 2 metode. Nah, 2 metode itu apa sih? Ada Laplace sama CTFT. CTFT ini Continuous Time Fourier Transform. Ya, pokoknya Fourier Transform tapi buat domain yang continuous saja. Terus apa bedanya 2 ini gitu, ya. Ya, sebenarnya Laplace ini bagian dari CTFT gitu. Cuman bedanya adalah di CTFT, S itu sigma tambah J omega, correct me if I'm wrong. Kalau di Laplace ya S itu simply ya J omega gitu. Dan apa namanya, 2 hal ini sebenarnya nentuin kapan kita pakai Fourier, kapan kita pakai Laplace. Mungkin dari 2 ini definisi gue terbalik ya, jadi correct me if I'm wrong aja. Ada yang punya sigma, ada yang nggak punya sigma. Nah, sigma ini apa sih? Nah, nanti bakal kalian pelajari sebenarnya di teknik kendali. Nanti di teknik kendali atau sinyal dan sistem lah ya. Baru tuh kalian akan paham, oh sigma ini ya simply pole gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya discrete fungsinya kita pakainya 2 lagi, antara Z atau DTFT, discrete time Fourier transform gitu. Nah, yang mau kita pelajari sebenarnya Z transform ini. Nah, kenapa sih namanya tuh Z transform? Kenapa nggak Y transform? Kenapa nggak F transform atau apa gitu? Z ini itu kan bilangan kompleks ya, A plus BI. Atau kalau di teknik kita bilangnya A plus JB atau ya X plus JY gitu, atau apalah gitu. Nah, jadi sebenarnya ya transformasi Z ini kita mengubah domain diskrit itu jadi representasi, si Z ini, maksudnya kayak bilangan kompleks gitu. Nah, kenapa harus Z? Karena kalau sadar nggak sadar ini tuh sebenarnya kan, apa namanya, persamaan kompleks ini kan bisa kita bentuk vektor ya. Nah, contoh nih, kita punya fungsi Ft. Nah, ini kalau misalnya kita diskritkan, sebenarnya itu kita menyempel gitu, kita mencuplik, fungsi tersebut dengan rentang waktu yang udah didefinisikan. Maksudnya itu kayak ada periodenya gitu. Makanya kalian akan kenal kalau T itu K dikali T. T besar ini itu periode. K ini apa? K ini ya multiplying faktornya. Berapa kali sih dia nyampel gitu. Nah, makanya nanti jadi FKT gitu kan. Nah, ini kalau udah kayak gini kurungnya tuh berubah jadi FKT. Atau yang biasa kita kenal FN, kayak gitu. Nah, kalau kalian main diskrit jangan lupa ya, kurungnya ini kurung siku, bukan kurung biasa. Oke. Nah, apa maksudnya gitu? Jadi kayak gini loh, kalau misalnya dia periodik, berarti kita bisa ubah ke sesuatu yang periodik juga kan? Apa sesuatu yang periodik itu? Ya lingkaran nggak sih? Nah, nih
ini real, ini imaginary. Ini bidang Z ya. Misalnya gue punya vektor ini nih, X plus JY gitu kan. Berarti ini Y, ini X nih. Nah, kalau misalnya gue variasiin apa namanya waktunya, dia itu sebenarnya bisa kayak bentuk lingkaran kayak gini loh. Dan dia itu sifatnya periodik. Makanya apa namanya kalau kalian udah nemu bentuk kayak gini, ya berarti kalian bisa melakukan Z transform ya. Sesimpel itu. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngelakuin Z transform itu sebenarnya apa sih yang kita bikin? Jadi kita pertama harus tahu dulu dong formula dari Z transform gitu ya. Kalau Laplace sudah tahu lah ya, Fs sama dengan integral minus tah hingga Ft E pangkat minus St apa itu dt ya. Berarti kan nanti variabel t ini sebenarnya bakal hilang ya, bakal disubstitusi nama ini, menyisakan cuma variabel s doang gitu. Nah, kalau di Z ya lumayan mirip lah. Z atau sorry Fz ya kurang lebih Fz ya itu sama dengan kalau misalnya continue kita pakai integral berarti di screen-nya kita pakai sumasi atau sigma ya. Sigma dari n sama dengan minus tah hingga sampai tah hingga. Terus dikasih fungsi nih fn, sorry kurung siku jangan lupa. Fn terus dikali dengan apa? Dikali dengan z pangkat minus n. Kayak gitu. Nah, asal muasal periodiknya itu dari mana? Asal muasalnya kan dari sini ya, gitu. Jadi kalau summation yang periodik itu kan berarti kan dia akan memiliki kualitas yang kita sebut dengan konvergensi gitu lah ya. Masih ingat kan di kalkulus kayak kalau kita punya deret tak hingga kayak gini atau deret gak jelas, itu kan kita perlu lihat dulu hasil penjumlahannya ini konvergen kah atau divergen kah gitu kan. Nah, makanya di Z transform kalian akan selalu bersinggungan dengan yang namanya ROC, region of convergence, daerah konvergensi. Daerah konvergensinya akan ditentukan sama Z pangkat minus N ini. Kenapa gitu? Kita kan tahu Z ini kan X plus JY gitu lah ya, contoh. Nah, kalau misalnya kita bilang dalam bentuk apa namanya tuh bentuk polar, polarnya itu sebenarnya kan R E dipangkatkan J omega gitu kan. Ini bentuk polarnya. Nah, kalau bentuk faksornya ya udah bentuk faksor R sudut apa V gitu contoh. Nah, ini kan kalau di rangkaian listrik lebih dipakai ya. Nah, kalau di sini yang RE pangkat J omega ini kan berarti kita bisa pisahin dong. Jadi R dikali E pangkat J omega. Nah, ini kan dikali Z pangkat minus N ya. Sorry, bukan dikali, dipangkatkan minus N. Berarti kan ini jadi R pangkat minus N, E, J omega, N, terus diminusin depan kan. Berarti yang ini kan 1 per R pangkat N nih. Nah, kita ubah nih. Sigma ini sampai ini Fn Z pangkat minus N berarti jadi 1 per R pangkat N, ini gue kurungin, E pangkat minus J omega N. Kok kayak bentuknya mirip-mirip ya? Mana lagi tuh? Kok kayak dua bentuk ini mirip ya? Kan? Kok kayak dua bentuk ini mirip banget gitu. Nah, ini sebenarnya yang kalian lihat di depan ini ya DTFT gitu kan, DTFT. Berarti Z ini DTFT gitu, Fourier transform yang diskrit. Bedanya apa? Bedanya tuh ada ini. Nah, makanya tidak semua fungsi bisa kita transform jadi transformasi Z gitu. Semua fungsi bisa lah di Fourier transformin gitu lah ya. Entah kompleksitasnya bakal kayak gimana gitu. Tapi tidak semua fungsi itu bisa konvergen kalau dalam bentuk Z. Nah, yang menentukan konvergensinya itu adalah 1 per R pangkat N ini. Ingat kan kalau misalnya deretnya bentuknya 1 pangkat P pangkat N apa gitu. Terus syarat konvergensinya lihat dari pangkat N-nya. N-nya harus lebih dari 1 atau gimana. Nah, itulah ROC yang dimaksud gitu ya. Jadi semoga
sedikit paham lah ya, atau sedikit ngerti, terbuka wawasannya lah, kayak, oh, ROC itu datangnya dari sini gitu. Ya udah, kalau udah tahu itu, Z transform kan gampang ya, tinggal lihat tabel gitu kan. Tapi ya sebelum lihat tabel kita ngertiin dulu lah cara cara kita bisa dapat tabel itu gimana, which is kita turunin dari awal gitu kan. Oke, coba gue kasih contoh deh. Misalnya nih, gue punya fungsi ini deh, XK. Sorry, lupa. Sama dengan apa tuh? 1/4 pangkat K deh. Contoh nih. Nah, gue mau ubah ke Z kan. Gimana tuh caranya? Nah, caranya ya udah, apa namanya, sigma dari K sama dengan berapa gitu kan. K sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Dari 1/4 K dikali dengan Z pangkat minus K. Nah, kita kan bisa pisah ini jadi sigma K sama dengan minus tak hingga sampai 0, diplusin sama sigma K dari 0 sampai tak hingga kan. Nah, kalau dibentuk transformasi kayak gini, bentuk ini langsung diabaikan saja. Kenapa? Ya karena tadi, pertama, ini kan periodik ya. Jadi apa yang ada di ini, di sumasi yang kiri ini, ya sebenarnya sama aja dengan sumasi yang di kanan. Kayak gitu. Jadi, for now kita langsung mulai dari 0 aja, ya. Jadi kita menganggap bahwa, apa namanya, periodisasinya itu positif gitu. Nanti cari aja di buku textbook kenapa dia, bisa dimulai dari 0 ya. Berarti ya udah, langsung aja mulai dari 0 gitu, ya. Berarti kalau misalnya gue ubah bentuk ini, ya udah langsung jadi sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga gitu, 1/4 Z aja kan. Semuanya dipangkatkan K. Ya udah, berarti, ini kan jadi deret tak hingga ya. Kalau misalnya kita bikin deret tak hingga kan berarti 1 tambah 1/4 Z ditambah 1/4 Z dikuadratkan sampai habis gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya udah deret tak hingga kayak gini, kita kan bisa pakai rumus tuh. Misalnya kita punya deret, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga nih, dari A akan dikali R pangkat K minus 1 gitu. Itu kan rumusnya ya simply A/1 minus R kan. Nah, di sini A-nya berapa sih? A-nya itu kan ya 1. Ini ya, 1 nih. Terus R-nya itu ya 1/4 Z kan. Ya udah, berarti ini sama dengan 1/1 dikurang 1/4 Z gitu. Oke, kita kali keduanya dengan 4Z/4Z, berarti ya hasilnya itu ya 4Z/4Z minus 1 gitu. Udah ada ini deretnya. Oke. Sorry, bukan deretnya. Hasilnya, transformasi Z-nya ini. 4Z/4Z minus 1. Terus yang namanya region of convergence itu maksudnya apa? Kalian kan notice ya, ini kan pecahan ya gitu. Dari sini kan berarti ya nggak mungkin dong kalau misalnya penyebutnya 0, dia bisa tetap jadi hasil transformasi gitu kan. Berarti ada syaratnya. Nah, biasanya syaratnya ya 4Z minus 1 sama dengan 0 gitu. Sorry, lebih besar dari 0 gitu ya contoh. Nggak boleh negatif juga dong. Berarti kan Z-nya ini harus lebih besar dari 1/4 gitu. Nah, Z ini kan, apa namanya, bilangan kompleks ya, berarti kita cari magnitudenya aja kayak gini. Nah, inilah region of convergence yang dimaksud. Jadi kalau kalian udah dapat fungsinya, kalian udah dapat Z transformnya, lihat aja langsung dari penyebut-penyebutnya itu ya nanti akan nentuin region of convergence-nya. Kalau di transformasi Z yang ya apa namanya, basic banget lah, gitu. Contoh lagi deh, misalnya sekarang XK, selalu lupa kurung siku. XK, misalnya 3 pangkat K, contoh. Nah, berarti XZ-nya berapa sih? XZ ya udah dikalikan sama dengan sigma, kita langsung mulai dari 0 aja. 3 pangkat K, Z pangkat minus K, gitu. Berarti ini kan sama dengan sumasi dari 3/Z, semuanya dipangkatkan K. Oke. Lagi-lagi kita ketemu deret tak hingga gitu kan, berarti langsung aja A-nya 1, R-nya 3/Z kan.
Berarti ya XZ-nya adalah 1/1 minus 3 per Z. Kita kali dengan Z per Z, dapatlah tuh Z per Z minus 3. Ya. Berarti kalau lihat dari dari penyebutnya, ini kan berarti mutlaknya Z itu kan Z ini kan harus Z minus 3 ini kan harus lebih besar dari 0 ya. Berarti Z-nya harus lebih besar 3 atau secara magnitudo ya udah magnitudonya Z ini harus lebih besar dari 3 gitu. Nah, ini yang magnitudo ini apa sih gitu. Nah, essentially kalau kalian dapat fungsi-fungsi kayak gini, ya sebenarnya kalian itu akan membuat dalam bidang kompleks sebuah lingkaran gitu ya. Sebuah lingkaran. Nah, yang ini tuh sebenarnya kan namanya region of convergence ya. Dia itu sebenarnya titik di mana jika memenuhi ketentuannya gitu, maka hasil transformasi Z-nya itu akan konvergen atau deretnya itu konvergen. Jadi kayak kita essentially itu cari tahu ini deret konvergen kapan gitu. Nah, ini kan Z mutlak ini lebih besar dari 3. Nah, Z mutlak ini apa? Z mutlak ini sebenarnya adalah radius dari lingkarannya. Oke. Berarti di titik 3 contoh nih, di luarnya ini semua itu dia konvergen ya. ROC kan. Nah, di dalam lingkaran yang ini, maksudnya angkanya Z itu lebih kecil dari 3, si radiusnya ini, maka dia itu akan divergen, kayak gitu. Oke? Jadi kayak, ya udah, kayak misalnya, ini kan Z-nya harus lebih besar dari 3 ya. Jadi kalau misalnya 3/3,1 dipangkatkan K sampai tak hingga, kalau ditambah-tambah, secara intuitif kalian bisa nerkakan kayak, oh ya udah nanti deretnya ini bakal konvergen gitu. Jadi no problem. Tapi kalau 3/3 dipangkatkan K, ini kan Z-nya kita bikin 3 nih. Itu kan berarti 1 pangkat K. Kalau dijumlahin sampai tak hingga banyaknya berarti kan dia divergen kan? Gitu. Kalau kurang dari 3, misalnya 3/2K dipangkatkan K, makin nggak konvergen dong. Makin divergen jadinya. Jadi tangkaplah ya secara intuitif maksudnya region of convergence ini apa. Jadi tidak di semua titik atau di semua bidang Z transform ini berlaku. Tapi kalau misalnya kita bisa cari region of convergence-nya, maka di daerah region of convergence ini Z transform-nya berlaku kayak gitu. So far ada pertanyaan nggak? Minum dulu. Kalau nggak ada, oke. Sekarang gue nggak akan jelasin banyak lah tentang ini. Kalian latihan soal sendiri aja. Ya. Ini pasti di awal-awal transformasi Z lah ya. Jadi harusnya nggak semuanya dibahas gitu. Nah sekarang kita kan perlu tahu ya kayak misalnya nggak selamanya kan kita turunin semuanya dulu baru kita dapat transformasi Z-nya. Kayak di Laplace kan ada tabel tuh, tabel transformasi. Nah, di Z juga itu ada tabel transformasinya. Jadi kayak gini nih. Tuh, tabel transformasi Z ya. Jadi kalau misalnya dia itu delta N, ya udah hasilnya tuh 1. Delta N ini apa sih? Ya sebenarnya itu cuman ini loh, satu sinyal impuls saja gitu. Jadi dia cuman berlaku di tempat ini aja gitu ya, tempat ini aja. Nah, kalau di Z transformin itu essentially kita kan nyari luas daerah ya, kayak gitu. Itu hasilnya bakal 1 karena ya impuls terus waktunya itu sangat 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 kecil lah ya. Jadi kayak kebagi rata lah gitu. Kemudian UN ini step ya, step. Jadi kayak kayak kalau misalnya di domain continue kayak gini, ya kalau kita kasih step itu langsung naik gitu. Ini kayak nanti di sinyal sistem, teknik kendali kalian bakal kayak sangat 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 sering memakai UN ini. Jadi nanti terbiasalah gitu. Jadi perbiasakan pakai UN ya kalau misalnya transformasi ya. Terus sisanya ya sebenarnya straightforward sih kayak BN udah kan sama kan kayak yang di atas nih. 1/1 minus gitu. Berarti ini sini jadi Z per Z pangkat minus B. Terus kalau misalnya dikasih step cuman dikasih delay, ya udah dia jadi kayak gini. Kemudian kalau dikasih time delay berarti dia kayak gini.
Dan kalau misalnya proporsional terhadap n atau n kuadrat jadi kayak gini ya contoh-contohnya. Kemudian kalau trigonometri ya udah kayak gini tuh. Tapi kalau kita lihat nih trigonometri ini kayak kok ribet banget ya gitu ya. Kayak bentuknya tuh gila. Ini dapatnya dari mana sih? Nah, coba kita turunin satu deh. Contoh nih, gua mau turunin Z transform dari kosinus dari AT ya. Z transform dari kosinus AT ini berapa sih? Nah, tadi kan T sama dengan KT ya. Ini kan kita mengubahnya dalam bentuk yang periodik gitu lah ya. Karena waktunya ini kan diskrit dan periodik. Jadi ya udah kosinus AT ini sama dengan kosinus dari AKT gitu ya. Nah, berarti kalau Z transformnya itu jadi kayak gini. Berarti kan kita pakai simasi lagi ya. Sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga kemudian fungsinya kosinus. Ini gue pakai kurung biasa aja ya. Udah males gue pakai kurung siku. Tapi nanti kalau kalian kerjain kalau misalnya dia apa namanya waktunya diskrit kalian pakai kurung siku wajib gitu. Oke. Anggap aja gue tulis kayak gini. Kemudian dikalikan dengan Z pangkat minus K kayak di atas nih. Yang dari tadi kita bikin gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin sama sumasi dari kosinus gitu? Kan bentuknya lain ya, bukan kayak kita bikin sumasi X atau apa gitu ya. Tapi kok kosinus? Nah, kosinus ini kan sebenarnya bisa kita representasiin pakai eksponensial ya. Berarti kayak ya udah kosinus misalnya X nih. Kosinus X itu sebenarnya E pangkat JX ditambah E pangkat minus JX dibagi dengan 2. Ya. Mungkin ingat ya di analisis vektor dan pengubah kompleks bentuk ini jadi kayak gimana. Nanti kalau misalnya cos X ya berapa gitu ya. Kayak gitu. Ya udah kita ubah nih. Berarti kosinus dari AT kita Z transform itu hasilnya jadi sorry. Sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga dari E pangkat JAKT tambah E pangkat minus JAKT dibagi dengan 2, terus kita kali dengan Z pangkat minus K. Oke. Nah, sekarang bentuknya ini kalang kabur ya. Jadi kita harus pisah-pisahin gitu. Nah, cara pisahinnya gimana? Seperdua ini kan konstan, bisa kita keluarin. Kemudian sigma A tambah sigma A tambah B, contoh ya, sigma dari A tambah B berarti ya sigma A tambah sigma B gitu kan, linearitas. Berarti kita pisah lagi gitu. Ya udah, terus sisanya kita kali sama ini sama Z minus K, berarti kan 1 per Z pangkat K gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita udah pisah-pisahin semuanya nih, itu bentuknya bakal jadi 1/2, terus semuanya ini kita kali dengan semua yang ada di dalam kurung-kurung awal ini, yaitu sigma K sama dengan 0 sampai T hingga dari E pangkat JAT per Z dipangkatkan K. Kemudian kita tambahkan lagi dengan sigma yang kedua, masih sama batasannya. Tapi kita pakai yang sebelah kanannya gitu. Berarti E pangkat minus JAT per Z, terus kita pangkatkan semuanya dengan K kayak gitu. Ya udah, masih panjang gitu. Sekarang kita harus mulai bikin bentuk yang yang gimana gitu lah ya, sumasi gitu. Kita hilangin sumasinya ya. Sama kayak yang di atas-atas ini kan deret hingga jatuhnya. Jadi langsung aja kita pakai rumus yang ini, A per 1 minus R. Ya, kalau kita pakai rumus A per 1 minus R, dia bakal jadi 1/2 dikalikan dengan 1/1 minus E pangkat JAT Z pangkat minus 1. Kemudian kita tambah lagi dengan 1/1 minus E pangkat minus JAT minus ya. Kemudian kita kali dengan Z pangkat minus 1. Kayak gitu. Nah, kalau udah, kita kan bisa kali dengan Z per Z ya. Z per Z nih. Oke? Berarti kalau kita kali dengan Z per Z, berarti bentuknya jadi 1/2 dikali Z per Z minus E pangkat
JAT, berarti ini Z di atas. Kemudian kita tambah lagi dengan Z per Z minus E pangkat minus JAT nih di bawah. Oke? Kayak gitu. Nah, kalau udah tinggal kita kali aja nih, kali seperti biasa. Sorry, dijumlahin pecahannya seperti biasa gitu. Nanti kalian bakal dapat bentuk kira-kira kayak gini. Z per 2 terus dikali nih sama kekacauan yang ada di sinilah. Z minus E pangkat minus JAT. Kemudian kita tambah lagi dengan Z minus E pangkat JAT. Berarti ini kan penyebut-penyebutnya kali silang gitu kan. Nah, kemudian penyebutnya kita kali jadi penyebut baru gitu. Z minus E pangkat JAT kita kali dengan Z minus E pangkat minus JAT. Oke. Udah deh. Kalau misalnya udah bentuknya kayak gini, nanti ya garantilah kalau misalnya kalian simplifikasi, kalian akan dapat bentuk ini pasti. Nih, ya. Tinggal kalian simplifikasi aja gitu. Berarti ini dikali dulu, kemudian yang ini kan berarti 2Z ya. Ada 2Z nggak di ini? Nggak ada ya? Ya udah, berarti ini perlu simplifikasi. Sama yang kedua, ini kan kalau kalian lihat di atas ini kan dia kosinus ya. Berarti kalian perlu ubah. Oke, gue tunjukin aja deh. Berarti di sini kalau udah kalian kali bentuknya itu jadi kayak gini. Z per 2 kita kali ini 2Z minus E pangkat JAT ditambah E pangkat minus JAT. Kayak gitu. Kemudian kita bagi dengan Z kuadrat minus Z dikali E pangkat JAT ditambah E pangkat minus JAT kayak yang di atas. Kita tambah lagi dengan 1. Oke. Nah, ini kan kalian bisa simplifikasi ya. Kalian notice kan bentuk di atas kalau kalian kali dengan Z per 2 ini nanti bentuknya jadi kosinus kan. Atau kalian bisa keluarin 2 dari sini berarti kan kalian kali setengah gitu. Nanti kalau kalian simplifikasi, kalian akan dapat nih, ini jadi Z per 2. Memang bikin kurung kurawal itu kadang-kadang susah ya. Atas ini tetap 2Z, kemudian ini berubah ya. Jadi 2 dikali kosinus AT. Ya. Ini kan berarti, ini kan misalnya kita kali dengan 2 per 2 ya. Berarti 2 ini sama 2, sama yang ada di sini tuh jadi kosinus kan, yang bentuk kayak di atas ini. Kemudian tetap dikali 2 gitu. Nah, terus ini kita bagi dengan Z kuadrat minus 2Z kosinus AT, sama aja kayak yang di pembilang, ditambah 1. Nah, kalau udah kayak gini, 2, 2, 2 bisa kita coret. Kemudian Z ini langsung kita kali ke pembilangnya aja. Makanya akan didapatkan hasil lahir Z dikali Z minus kosinus dari AT. Kemudian kita bagi dengan Z kuadrat minus 2Z kosinus dari AT ditambah 1. Region of convergence-nya kayak gimana? Nanti kalau misalnya kalian coba cari pembuat nol dari penyebut ini, kalian akan dapat bahwa region of convergence-nya ini harus lebih dari 1. Oke? Kita lihat bentuknya sama nggak nih? Coba. Gua ambil screenshot deh. Paste di sini aja. Z dikali Z minus cos A ini karena nggak ada T karena AT ini T ini konstan ya sebenarnya. Jadi anggap aja A dikali T ini sama dengan A gitu. Kenapa? Karena ya kayak periodik. Kalau kosinus kan fungsi yang periodik ya. Jadi hasilnya bakal sama aja. Per Z kuadrat minus 2Z, Z-nya ada di sini di belakang kosinus A sama aja ditambah 1. Berarti udah bener lah ya hasil penurunannya. Ya, ini basic sih. Harusnya nanti di ujian nggak akan ditanya lagi hasil penurunan. Kalian harus turunin gimana-gimana. Karena nanti setelah itu langsung aja kalian pakai tabel. Buat apa lama-lama gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke. So far ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada,
Kita lanjut lagi ke apa ya? Mungkin kita coba lanjut ke apa namanya, contoh perhitungan yang pakai tabel gitu. Jadi kita udah nggak turunin lagi. Boleh lah ya. Nah, gue taruh lagi tabel di sini. Oke, misal kalian dapat soal nih. Kalian itu harus mengubah ya dari Laplace, kalian harus ubah ke Z gitu ya. Nah, berarti itu caranya tuh gimana? Nah, contoh nih, ada fungsi Laplace HS itu misalnya S plus 1 per S plus 2 dikali S plus 3. Contoh ya. Nah, biasanya kalau kalian ada fungsi Laplace kayak gini kan, ya kalian pisah dulu kan. Jadi apa namanya tuh, misalnya pecahan parsial gitu ya. Jadi A per S plus 2 ditambah B per S plus 3. Berarti ada dua cara yang bisa kalian bikin, ya kalian samain penyebutnya, pembilangnya, berarti yang bagian ruas kanan ini kalian kali-kali tambah-tambah gitu-gitu. Atau kalian pakai ya itu teori diferensiasi apa tuh, gue lupa lagi namanya. Mungkin kalian akan ingat kalau gue tunjukin ini. A itu penyebutnya S plus 2, terus dikali dengan semua fungsi HS ini. Terus kalian buat pada saat pembuat 0 dari penyebutnya, yaitu S sama dengan minus 2. Apa ya namanya? Kalau tahu, drop aja di chat, kolom chat. Ada yang udah drop. Ya, Heaviside. Oke, thank you. Udah lama gue nggak pakai ilmu matematika teknik, jadi main mie lah, udah lupa-lupaan. Berarti ini minus 1 ya. Kemudian B itu ya S plus 3 HS saat pembuat 0-nya. Berarti ya udah 2 gitu. Oke, berarti udah dapat pecahan parsialnya. HS ini kan 2 per S plus 3 minus 1 per S plus 2. Berarti kalau kalian inverse Laplace, kalian akan dapat HT itu 2E pangkat minus 3T dikurangi E pangkat minus 2T. Simple, oke? Sekarang ngubahnya ke Z ini gimana? Langkah pertama, T itu sama dengan KT nih. T besar ya. Berarti ya udah HKT itu kan 2E pangkat minus 3 KT dikurangi E pangkat minus 2 KT. Kayak gitu. Ya udah. Kan ada tabel tuh di samping kiri. Nah, kita pakai yang mana? Nih, lihat nih. Bentuk yang paling mirip sama ini kan bentuk yang nomor 5 ini ya. Nih, E pangkat AN nih. Berarti ini Z per Z minus E pangkat A. Gitu kan. Berarti kalau A-nya minus, berarti Z per Z pangkat minus E pangkat minus A. Gitu ya. Berarti HZ sama dengan Z transform sama dengan Laplace ya, dia itu linear karena sumasi ya. Jadi ya namanya konstan-konstan kayak gini ya tetap. Konstannya 2 udah. Sekarang dalamnya nih E pangkat minus 3 KT. Ngubah ke Laplace-nya gimana? Ngubah ke Z-nya gimana? Di sini kan N-nya itu K ya. Berarti kita lihat dari E pangkat A-nya aja. Di sini E pangkat minus 3T ya. Nah, berarti ini tuh jadi Z per Z dikurang E pangkat minus 3T. K-nya N ya di sini atau N nih atau N lah gitu. Berarti minus sama aja di sebelah kanan kenapa E ya? 1 dikali Z per Z minus E pangkat minus 2T. Udah deh. Simple kan? Kayak Laplace aja gitu. Nggak jauh beda kok. Yang penting kayak kalian kalau di sini mainnya tuh discrete aja. Berarti jumlah-jumlah, sumasi, sigma, bukan integral gitu. Kayak gini. Oke lah ya. Ada contoh-contoh lain, cuman panjang sih. Dan gue nggak mau makan waktu banyak karena gue yakin kalian mau istirahat. Gue juga masih banyak deadline nih ceritanya. Jadi gue nggak akan makan waktu lama ya. Intinya apa namanya? Kalau pakai tabel kayak gini tuh ya kalian latihan-latihan soal aja sih kata gue. Atau mungkin satu contoh kali ya. Tapi satu contoh agak lama sih. Ya udahlah, nggak usah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi tinggal Laplace, kalian ya parsialin dulu biar kalian bisa ubah balik ke domain waktu. Berarti itu kan inverse Laplace ya. Habis inverse Laplace, ya udah
kalian pakai prinsip kalau Z pertama domain waktu yang kontinu kalian ubah ke kalian diskritisasi dulu, atau yang kita bilang tuh cuplik sampling. Berarti kalau cuplik sampling berarti itu ada periodenya, berarti kalian ubah nih T sama dengan KT, T gede, berarti periode. Ya udah deh, habis itu langsung deh pakai rumus yang ada di samping kiri. Ini tabelnya ada di Google sih, jadi kalian Google aja Z transform table, harusnya dapat. Oke, I guess gak ada pertanyaan, kita lanjut. Sekarang balik lagi ke permasalahan awal ya. Kenapa transformasi-transformasi ini diciptakan? Ya karena transformasi-transformasi ini dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu. Nah, sebenarnya persamaan diferensial itu kenapa harus kita pakai gitu? Kenapa dari dulu kita belajarnya itu persamaan biasa, terus tiba-tiba matematika teknik bab 1 ODE, ordinary differential equation. Apa gunanya ordinary differential equation itu? Nah, ini gua kan besok pagi banget nih UAS teknik kendali lah ya. Jadi gua mau kasih hint aja gitu. Sebenarnya persamaan diferensial ini gunanya buat apa ya? Nah, gini, anggap kalian punya sebuah grafik ya apa namanya x kuadrat something like that gitu, parabola yang order 2 lah gitu kayak gini. Nah, kita kan biasanya kalau di kalkulus itu kan pikirnya ya udah titik potong di sumbu x berarti akar-akarnya gitu kan, kemudian global global maksimum, global minimum, lokal max, lokal min gitu-gitu kan. Terus kalian belajar gradien juga kan. Nah, kayak begini, kita nyari tahu global maksimum kan berarti kita cari saat gradiennya itu 0 gitu kan. Kemiringannya itu 0. Berarti itu kan dia bakal berubah dari positif ya. Berarti gradien positif dia berubah jadi gradien negatif gitu kan. Nah, gradien ini kan turunan ya, turunan dari sebuah fungsi. Itu kata diferensialnya masuk di situ. Jadi gini, kalau kita tahu gradien dari sebuah fungsi, misalnya di sini, kita tuh bisa memprediksi nih. Kayak ke depannya ini fungsi bakal kayak gimana. Jadi kalau misalnya gradiennya yang ini nih, gradiennya tuh negatif. Oh, berarti harusnya di saat ke depannya ini setelah ini harusnya nilai dari Y itu menurun dong. Nilai Y itu apa? Nilai Y yang ini loh, ini Y, ini X. Berarti untuk X yang meningkat, Y-nya tuh harusnya menurun dong. Berarti ya udah itu masa depan yang kita bisa prediksi gitu. Ya. Nah, makanya itu persamaan diferensial itu paling sering dipakai. Jadi kita tahu, oh nanti di masa depan itu bakal kayak gimana. Nanti kalian bakal belajar tuh namanya tuh representasi state space gitu. Jadi kalian melihat sesuatu misalnya rangkaian listrik nih, rangkaian listrik, tapi kalian lihat dari keadaannya aja gitu. Jadi kayak misalnya rangkaian listrik nih, ini, kemudian ya induktor deh, kapasitor, ini ya. Terus ada sumber nih. Kenapa gua pakai DC ya? Harusnya AC ya? Kan gimana kalau kita mau tahu reaktansinya gitu. Oke, AC. Nah, kalau misalnya rangkaiannya kayak gini, ya kalau misalnya kalian tahu ya ini lagi charging atau discharging, kenapa charging atau discharging, ini konduktif atau masih resistif, ini ya makan dayanya berapa gitu kan. Kalian kalau tahu keadaannya, ya udah kalian tahu keadaan di saat itu aja kan. Tapi kalau kalian tahu kira-kira arah perubahannya kayak gimana, yang gue maksud ini diferensialnya gitu kan, persamaan diferensial, kalian bisa menebak state berikutnya dari rangkaian ini tuh gimana, kayak keadaan berikutnya gitu bakal kayak gimana ya. Jadi nanti kalian bakal tahu tuh kayak misalnya X itu ya keadaan, terus nanti X dot atau dx per apa gitu dt ya contoh, itu berarti ya apa namanya diferensialnya. Jadi kayak kalian menerka gitu keadaan berikutnya dari turunannya itu bakal kayak gimana. Nah, itu pentingnya persamaan diferensial. Sekarang kalau di Laplace kan kalian udah tahu lah ya cara menyelesaikan persamaan diferensial pakai Laplace gitu. Sekarang kalau misalnya menyelesaikan persamaan diferensial pakai apa? Pakai Z itu kayak gimana? Nah, pertama kita kan berkecimpung sama yang namanya diskrit ya. Jadi kita nggak pakai persamaan diferensial yang kayak
Y aksen-aksen ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 3U gitu. Nggak kayak gitu. Kita pantainya kayak gini. Y, oh ya, gue mulai pakai kurung siku lagi. K plus 2, ya, dikurangi 2Y, K plus 1, ditambah YK. Sama dengan 0 gitu. Nah, apa maksudnya? Yang YK ini kan kondisinya gitu kan. Nah, K plus 1, K plus 2 ini kan masa depannya gitu kan. Kayak setelah ini bakal kayak gimana, setelah itu bakal kayak gimana. Nah, inilah turunan-turunannya. Jadi kalau di ekuivaleninnya itu ini kayak Y aksen-aksen, terus ini kayak Y aksen gitu. Kalau di ekuivaleninnya. Ini kan kita main diskrit ya, jadi dia hanya didefinisikan di angka-angka tertentu. Dia nggak selamanya didefinisikan. Makanya kita nggak pakai ilmu kalkulus di sini. Kita pakai ilmu ya sumasi standar aljabar biasa gitu untuk merepresentasikannya. Nah, biasanya kalau kita mau menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita perlu tahu dong kayak kondisi IVP. IVP itu initial value problem. Jadi biasanya harus diketahui dong initial value-nya berapa. Nah, di sini contoh nih, initial value saat T-nya itu 0, berarti itu 0, terus saat T-nya itu 1, ya udah. Kenapa T ya? Sorry, K. K-nya 0, 0, K-nya 1, 1 gitu. Simple lah ya. Nah, kalau udah kayak gini, ya sebenarnya nuruninnya easy aja gitu. Kalau gua ubah jadi Y aksen-aksen kurang 2 Y aksen tambah Y sama dengan 0, berarti kalau kita ubah ke domain domain Laplace ya contoh. Itu kan berarti kan kayak S kuadrat Y S dikurangi S Y S S Y dikali Y saat 0 gitu. Terus dikurangi dengan Y aksen 0, contoh ya. Kayak gini. Terus yang ini berarti minus dalam kurung nih. Minus 2 dulu. 2 dikurung. S, YS dikurangi Y 0 gitu ya. Kemudian ditambah ya udah Y gitu kan. Kalau di Laplace-nya berarti kan YS gitu kan. Sama 0 kayak gitu. Simple kan. Nah, di Z kebetulan sama persis. Jadi kayak bedanya ya udah kalian kalau dapat S berarti Laplace berarti dari T ubah ke S. Kalau Z ya K berubah jadi Z gitu. Berarti yang ini kan Z kuadrat terus YZ ya. Minus Z Y saat 0. Aduh, lupa kurung siku mulu gua. Nih, kurung siku ya jangan lupa. Terus dikurang lagi Y 0 plus 1 gitu ya. Kayak gitu. Dan seterusnya. Ini gue simplifikasi aja. Nanti makan waktu. Berarti ini semuanya bakal jadi kayak gini. Z kuadrat Y Z dikurangi langsung Z ya. Soalnya Y ini kan nanti dikali Y saat 0 ya. Y saat 1 nanti. Berarti nanti dia bakal jadi Z gitu. Kemudian di sini ini jadi 2Z. Atau gua coba gua coba turunin dari awal aja. Z kuadrat YZ dikurangi Z kuadrat Y0 kemudian dikurangi Z lagi Y saat 1. Kemudian dikurangi 2. Semua yang ada di ini dalam kurung ya. Berarti Z YZ dikurangi Z Y0. Ya rada mirip-mirip lah, tapi nggak sepenuhnya sama Laplace gitu. Ditambah lagi dengan YZ. Sama dengan 0. Oke. Jadi intuisinya tuh mirip sama Laplace ya. Kalau misalnya kita mau ngubah ke bentuk ekuivalennya Z itu bakal kayak gimana. Ya, karena Z transform kan sebenarnya Laplace cuman versi diskrit aja kan. Jadi easy aja gitu. Nah, setelah itu ini kan Y0 kan 0, berarti udah hilang. Kalau ada Y0 semua hilang. Terus Y1 sama dengan 1 berarti Y1-nya doang yang hilang kan, Z-nya enggak. Tersisa Z aja gitu.
Oke, nggak ada lagi, berarti nanti bentuknya kayak gini. Z kuadrat YZ minus Z minus 2Z YZ tambah YZ sama dengan 0. Oke? Yang nggak ada Z, YZ-nya kan cuma yang ini ya. Berarti kita pindahin ke ruas kanan. Terus sisanya kita faktorin. YZ dikali Z kuadrat kurang 2Z tambah 1. Sama dengan Z. Berarti YZ itu adalah Z per Z kuadrat minus 2Z plus 1. Atau Z per Z minus 1 kuadrat. Dari sini ROC-nya sudah tahu lah ya. ROC-nya ini berarti Z-nya itu harus lebih dari 1. Simple. Oh, sorry. Ini Z mutlak ya. Jangan lupa. Oke deh. Simple kan? Kalau misalnya udah dapat persamaan kayak gini, mau kita buat dalam bentuk Z berarti ya udah straightforward gitu. Mirip-mirip lah sama Laplace. Jadi harusnya nggak akan terlalu susah. Intinya ingat-ingat aja tuh waktu Laplace cara bikin persamaan diferensial jadi persamaan Laplace kayak gimana. Nah, nanti kalau diaplikasiin ke Z ya dia bakal mirip-mirip aja. Nggak terlalu jauh beda. Oke. Contoh-contoh yang gue punya ini sebenarnya semuanya sama aja ya, mungkin satu contoh, yang lebih, lebih kompleks lah ya. Contoh nih, kalau tadi kan di ruas kanannya ini kan 0 ya, berarti nggak ada, input gitu. Ini kan semua output nih, keluaran. Keluarannya kan biasanya Y ya, tapi inputnya nggak ada nih, inputnya cuma 0 doang. Nah, sekarang kalau misalnya ada inputnya itu bakal kayak gimana gitu. Oke. Berarti, contoh nih, gue kasih contoh apa ya, misalnya ini deh. Misalnya kalian dapat soal kayak gini nih. 2Y kurung siku N plus 2 kurang 3Y kurung siku N plus 1 kurang 2Y kurung siku N sama dengan 6, misalnya X kurung siku N plus 1. Oke. Nah, ini kan dikasih tahu ya kalau misalnya Y saat 0 itu 1, terus Y saat 1 itu 2 gitu. Nah, sekarang, kita asumsikan kalau sistem ini tuh ini sistem ya sebenarnya. Kita asumsikan kalau sistem ini tuh dia, kalian udah ngerti istilah kausal anti kausal belum ya? Ya udah gini aja, anggap aja sistem ini tuh inputnya itu mulainya dari 0 gitu. Jadi anggap aja X 0-nya ya 0 gitu. Nah, berarti nanti bakal kayak gimana nih fungsinya? Oke. Pertama, yang di sisi kiri ini kan kita ubah dulu ke bentuk Z yang tadi itu ya. Berarti ya jadi kayak gini. 2 Z kuadrat YZ minus Z kuadrat Y saat 0 minus Z Y saat 1. Oke. Kemudian 3 dikali Z YZ dikurangi Z Y0. Kayak gitu. Kemudian minus 2 dikali dengan YZ. Oke. Terus yang inputnya ini harus kayak gimana? Nah, kita coba lihat di sini. Ini kan ada tabel untuk kalau misalnya dia itu N ya. Nih, N. Berarti ini kita pakainya yang ini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin bentuk kayak gitu, kita pertama harus turunin dulu dong, yang X N plus 1 ini. Berarti ini kan dia bentuknya itu kan jadi, gua pakai tinta merah aja biar lebih gampang. Z transform dari X N plus 1 kurung siku. Ya, itu kan ZXZ dikurangi ZX 0. Nah, di sini kan ada nih, dia itu 0 gitu kan. Kalau misalnya,
N-nya itu 0, berarti ini kan langsung kita hilangin nih. Berarti sisanya itu cuma ZXZ kan. Berarti Z dikali dengan XZ. Berarti ini Z dikali dengan XZ-nya kan. Nah, XZ-nya itu kalau kita transform XZ ini kita anggap sama dengan N aja, sama aja. Karena itu kan kalau ditransform balik itu kan sebenarnya N gitu. Jadi dapat nih Z per Z pangkat minus 1 dikuadratkan. Berarti langsung aja nih Z per Z minus 1 terus dikuadratkan kayak gitu. Udah deh. Kalau udah dapat bentuk kayak gini, balik lagi ke kondisi awal. Y saat 0 itu 1, berarti langsung kita coret aja. Ya, sisain Z atau Z kuadrat. Y saat 1 itu 2, berarti ini kita ganti dengan 2. Ada lagi nggak nih? Nggak ada ya, cuma 1 doang. Oke. Kemudian kita simplifikasi, berarti kita kali semuanya, expand ya. Berarti ini jadi 2Z kuadrat YZ dikurangi ini sisa di Z kuadrat ya, berarti ya 2Z kuadrat dikurangi 2 kali 2 nih 4, berarti 4Z kayak gitu, minus 3Z YZ minus 3Z ya kali di dalam. Oh sorry, plus ya, karena ini minus. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 YZ. Nah, sebelah kanannya ini bakal jadi kayak gimana? Sebelah kanannya ini kan apa namanya? Kayaknya ada yang gua miss. Oh iya nih, 6Z. Ini ada 6 di sini ya. Berarti ini kan jadi 6 dikali Z kuadrat per Z minus 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau udah kita faktorisasi lagi kayak tadi, berarti yang ada YZ-YZ-nya ini tetap di ruas kiri, sisanya pindah ke ruas kanan gitu kan. Berarti ini jadi YZ dikali Z kuadrat, 2Z kuadrat, sorry, dikurangi 3Z minus 2, itu bakal sama dengan 6 Z kuadrat per Z minus 1 dikuadratkan, yang ini. Terus sisanya yang nggak terfaktorisasi pindahin ke ruas kanan. Berarti ini kita jumlah dengan 2Z kuadrat tambah Z gitu. Nah, disinilah dimana bentuknya itu akan mulai susah gitu. Berarti kan kita maunya dapatnya YZ ya. YZ ini kan simply, ini biar cepat aja, gua copy paste. Ini yang di ruas kanan, terus kita bagi ya semuanya dengan apa yang ada di ruas kiri. Kayak gini kan. Nah, ini nanti harus kalian simplifikasi gitu. Dan itu kayak makan waktu banget. Makan waktu banget. Ya, gue coba ringkasin aja. Ini kan bakal jadi Z minus 1 kuadrat dikali dengan 2Z plus 1. Hasil faktorisasi ini by the way. Dikali dengan Z minus 2. Penyebutnya itu 6Z kuadrat. Terus ditambah dengan Z per Z minus 2. Nah, udah sampai di sini berarti kan kalian kan pengen supaya dapat bentuk ininya ya, dapat bentuk waktunya gitu. Bentuk N-nya. Kalau misalnya kalian ditanya nih, dari persamaan diferensial ini kalian harus ubah ke dalam bentuk YN-nya. Kalian cari tahu YN-nya ini apa fungsinya gitu. Nah, pertama, sama seperti Laplace, kalau kalian udah nemu kayak gini, berarti kan kalian harus bikin pecahan parsial ya. Dan ini makan waktu lah. Kayak ini Z minus 1 kuadrat, berarti kalau kalian heavy side, berarti ada Z minus 1 kuadrat sama Z minus 1 doang kan. Terus 2Z plus 1, terus Z minus 2. Makan waktu gitu. Tapi ya, itu cara tercepatnya sih. Kalau misalnya dulu online sih, kalian bisa pakai Symbolab ya. Buat cepet-cepet nyari nih kayak, oh ya udah tinggal masukin fungsinya, kalian bisa pakai komen heavy side langsung dapat tuh. Tapi kan sekarang nggak bisa ya. Jadi ya udahlah, good luck sama itu. Ya udah. Simply kalau misalnya kita simplifikasi aja nih ceritanya, udah dapat nih pecahan parsialnya. Nanti YZ-nya ini bakal jadi minus 2 dikali Z per Z minus 1 kuadrat minus 5 kali Z per Z minus 1 ditambah 2 per 15 dikali dengan Z per Z plus 1 per 2. Ups.
1/2. Kemudian ditambah lagi dengan 24/5 Z per Z minus 2 ditambah dengan Z per Z minus 2. Rumit ya? Nah udah berarti ini kan sama nih. Ya, berarti kita jumlahin aja. Ini kan 1 ya, berarti 5/5 dong. Berarti ini jadi 29. Ininya kita langsung hapus. Oke, udah kayak gini, pakailah tabel yang ada di atas tuh. Tinggal ubah balik. Nah, nanti kalau kalian ubah balik, kalian bakal dapat nih. YN yang kita cari ya tadi itu adalah minus 2N dikurangi 5 dikali 1/n. 1/n ini kan sebenarnya 1 mulu ya. Berapapun angkanya gitu. Jadi 1/n ini bisa kalian hilangin langsung gitu. Oke. Kemudian ditambah lagi nih 2 dikali minus 1/2 dipangkatkan N per 15. Kemudian ditambah lagi dengan 29 dikali 2 pangkat N per 5. Udah deh. N-nya berapa? Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selesai. Kemungkinan kalau soal UAS-nya ini bakal kayak gini sih bentuknya. Jadi kayak apa namanya? Kalian dapat persamaan diferensial, terus kalian harus coba ya apa namanya? Balikin gitu ke bentuk asalnya. Kayak gini. Tapi harusnya nggak akan serumit ini kalau misalnya batasan waktu. Gua nggak tahu batasan waktu kalian kerja berapa menit gitu. Biasanya sih kalau kemarin 1 jam, 2 jam gitu bisa lah. Oke. Buat persamaan diferensial kayaknya itu aja ya. Paling gue mau jelasin ini aja. Biasanya kalau di soal-soal itu kalian diminta untuk bikin yang namanya tuh apa namanya block diagram ya, block diagram. Nah, block diagram itu kan yang sebenarnya nanti bakal sering kalian pakai kalau misalnya kalian udah belajar sinyal sistem. Jadi cara bikin block diagramnya gimana? Misalnya kalian diminta nih, habis dapat ini kalian harus bikin block diagram atau dari persamaan Z-nya yang ini kalian bikin block diagramnya. Nah, itu caranya tuh gimana gitu. Contoh, misalnya kalian dapat fungsi diferensial nih, K plus 2 ditambah 0,5 Y K plus 1 terus ditambah lagi dengan 0,25 YK sama dengan inputnya UK. Ya, step input gitu. Kalian kan ubah tuh ke dalam bentuk Z. Berarti ini nanti langsung aja, langsung hasilnya ya. Ini kan nanti jadi Z kuadrat YZ tambah 0,5 Z YZ tambah 0,25 YZ. Ya. Ini gue belum kasih initial apa value ya. Berarti anggap aja Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0. Kalau misalnya di soal kalian nggak dikasih tahu initial value-nya, berarti anggap aja semuanya 0. Oke? Biar gampang. Nah, ini kan nanti jadi UZ ya. Kayak gitu. Oke. Sekarang, apa namanya, yang jadi output-nya itu kan sebenarnya YZ ya. Berarti kalian harus ubah ke dalam bentuk YZ dong. Berarti kalian akan ambil yang ini, yang ordernya paling tinggi gitu. Nah, kenapa gue pakainya order yang paling tinggi? Karena kan di rumusnya itu kan XN dikali Z pangkat minus N kan. Nah, Z pangkat minus N inilah yang akan nge-cancel gitu. Ini yang kita sebut dengan integrator. Oke, kalau di apa namanya apa namanya Laplace, kalau ada integral sesuatu itu kan Laplace-nya itu kan 1/s. Ini integratornya. Oke, integrator itu dia mengubah order fungsi. Jadi dia naikin order fungsi gitu. Dari yang order misalnya order 0 jadi order 1, order 1 jadi order 2 dan lain sebagainya. Oke, berarti kita akan ubah nih. Z kuadrat YZ ya, semuanya sisanya itu pindah ke luas kiri. Jadi minus 0,5 Z YZ ya. Terus dikurangi lagi 0,25 YZ ditambah UZ. Oke. Sekarang block diagramnya itu kayak gimana? Block diagram itu intinya kalian ada input, kalian masuk ke sistem,
kalian akan keluarin outputnya gitu. Oke? Nah, sekarang kita kan lihat nih, orde dari fungsi ini kan berubah-ubah ya. Berarti dari Z kuadrat YZ, dia berubah jadi ZYZ, kemudian dia berubah lagi jadi YZ gitu. Berarti yang awalnya ini input nih kan. Tadi kan input masuk sistem, keluar output nih. Nah, sekarang kita masuk ke sistemnya dulu nih, baru bisa keluarin outputnya. Pertama, dia jadi Z kuadrat YZ nih. Oke. Nah, terus kalian kalikan sama integrator. Jadi Z, lupa arah panah. Z, YZ kan. Kayak gitu. Kemudian kalian kali lagi nih sama integrator biar dapat Y, Z. Oke? Berarti ini inputnya, ini outputnya. Kayak gitu. Nah, tapi kan ini belum ngerepresentasiin fungsi di atas ini kan. Jadi, yang ada di sini itu sebenarnya adalah feedback. Ya, kalian lihat ini ada penguat-penguatnya nih, minus 0,5, minus 0,25. Nah, ini kalian feedbackin sama balik ke inputnya. Jadi yang awalnya nih output jadi input, sebelum jadi input dia ada feedback dulu nih. Nah, dapat feedbacknya itu kayak gimana? Kalian perlu yang namanya adder sama gain. Nah, adder itu apa? Jadi di sini ya sebelum dia mencapai output ini ada summing junction ya namanya. Summing junction itu kayak tempat di mana yang nanti kita feedbackin itu dijumlah-jumlahin gitu loh, gitu. Nah, jadi di sini kan keluarannya ini kan ZYZ nih. Kita harus feedback dulu ke ya titik percabangan antara input dan outputnya gitu. Jadi ini kan ZYZ biar dia sama dengan ini kita harus kali dengan minus 0,5 kan. Berarti ya udah. Ini minus 0,5 kan minus setengah ya. Ya udah ini yang kita kali. Gini terus kita kasih di summing junction-nya, penjumlahnya gitu. Oke. Kemudian YZ-nya juga output-nya nih kan, harusnya ini output kan. Nah, itu bentar, gua kasih ini. Nah, ini juga keluarannya ini harus kita kali dengan gain-nya. Gain-nya di sini kan minus 0,25 ya. Ya udah. Berarti itu minus 1/4. Ya. Ya main-main gambar lah, gambar gua kacau. Dah. Jadi ada feedback masuk ke sini, kemudian ini input, ini keluarannya. Sebenarnya ini sistem dulu sih, baru dia keluarannya kayak gitu. Jadi nanti keluar dari sini ya udah YZ gitu. Oke? Nah, itu representasi blok diagram. Kalau di UAS gua di tahun lalu tuh ada representasi blok diagram. Jadi ya pelajarilah cara gambar blok diagram kayak gimana. Ini masih basic sih. Jadi harusnya kalian masih bisa memahami lah kayak intuisinya kayak gimana. Nanti kayak kalau kalian udah belajar di sinyal sistem gitu-gitu, itu bakal lebih kompleks lagi blok diagram. Oke? Nah, terakhir ya. Gua kelarin jam 9 aja. Di UAS itu kalau dari pengalaman ya, soalnya nggak terlalu susah. Harusnya lebih sedikit kalau misalnya kalian offline ya. Kalau paralel kan masih sama ya Pak Arif ya. Pak Taufik Alif. Kalau reguler, tahu nggak dosen reguler siapa? Matek. Pak Agus masih ngajar nggak? Masih Bang, Pak Ruto masih ngajar sama satu lagi Pak Ridwan Bang. Aduh, oh ya. Buat yang Pak Ridwan Gunawan ya gua bilang good luck aja sih. Tapi nanti soalnya sebenarnya nggak akan terlalu susah sih. Intinya tuh kalian pelajari matang-matang aja kayak kalau kalian ngerti Laplace kalian akan ngerti Z kok. Kayak nggak akan sejauh itulah konsepnya. Mungkin karena sekarang mainnya tuh discrete jadi kesannya tuh kayak wah kalau kayak gitu mah bakal susah dong. Gimana ya gitu. Tuh. Kemudian block diagram ini baru ya.
mungkin kalian baru sampai Z baru dikenalin tuh sama block diagram. Mungkin dari awal belum dikenalin sama block diagram. Tapi kalau misalnya kalian udah dapat nih block diagram, kalian sebisa mungkin tahu cara gambarnya tuh gimana. Simple dan straightforward. Jadi kayak gini. Intinya kalian dapat input, kalian kan masuk ke sistem nih. Kalian bakal dapat output. Oke. Berarti kayak misalnya inputnya ini X, outputnya ini Y. Sistemnya apa? X kuadrat. Berarti outputnya itu ya kayak gini kan. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kalian udah, ini buat kalian yang mau masuk teknik kendali lah ya. Itu kan apa namanya, sistem ini kan sebenarnya ya kalian ini kan mencari ya perubahan dari suatu kondisi yang awalnya itu nggak ada, terus dia masuk ke kondisi peralihan, atau yang kita bilang itu namanya itu transient, terus keluarannya itu jadi ya suatu kondisi itu null, namanya itu steady state. Jadi kayak kalian nyalain alat ya, itu kan nanti alatnya itu kan kayak boot up dulu gimana-gimana. Nah, kalian tuh targetnya nyari yang kayak gini. Ya, yang steady, gain-nya 1 gitu. Nah, kalau misalnya dia sistemnya cuma kayak gini, ya kayak sistem doang, itu kan bisa aja kayak kalian inputnya, misalnya sistemnya tuh X, ya contoh nih, sistem X. Kalau X masuk sistemnya X, keluarannya Y, berarti itu kan dia linear ya, kayak gini kan. Berarti kan dia nggak stabil dong. Maksudnya kayak apa namanya, dia naik mulu, nggak stop-stop gitu. Nah, cara nge-counternya adalah kalian harus taruh feedback. Jadi feedback ini kayak orang bilang tuh koreksi gitu loh, kayak oh ya keluarannya segini. Berarti biar targetnya segitu, dari output ini saya harus apa namanya, jumlah kurangi dengan input. Jadi nanti inputnya bakal berkurang. Kalau inputnya berkurang berarti ya udah outputnya bakal terkoreksi jadi kayak gini. Oke? Nah, kalau di block diagram nanti kan kalian bakal ditanya tuh kayak misalnya nih kalian dikasih input. Nih, terus masuk ke sistem nih. Misalnya GZ ya. Terus keluaranlah ya udah GZ gitu kan. Ini apa? XZ ya. XZ keluarannya YZ melalui sistem GZ gitu. Fungsi alih nih kan kalau kalian masih ingat ada yang namanya fungsi alih. Nah, fungsi alih kan peralihan ya, berarti fungsi transiennya gitu. Terus kalian dikasih nih apa namanya, feedback gitu kan. Feedbacknya Unity deh, contoh. Ya kalian belum paham sekarang lah Unity maksudnya apa. Tapi intinya kalau masuk di sini terus gain-nya, gambar gain gua agak kacau ya. Ulang ya. Oke. Misalnya kalian dikasih gain nih. Kan kalau feedback itu kan ya berarti kan kalian mengoreksi input gitu ceritanya nih. Berarti kalau mengoreksi input berarti kan bukan di jumlah ya, tapi dikurang kan. Jadi contoh ya gain-nya -1 gitu. Berarti sekarang fungsi alihnya itu kayak gimana? Jadi nanti bakal ada soal tuh, kalian dikasih gambar, kalian harus cari tahu fungsi alihnya itu apa gitu. Fungsi si GZ ini tuh apa, kan? Nah, caranya itu gampang. Kalian lihat yang apa yang ada di atas nih, ya. Ini kan XZ, ini kan apa feedbacknya kan? Misalnya feedbacknya itu kan -1 ya. Ya udah, ini berarti keluaran yang ada di sini tuh berarti misalnya EZ. Nanti kalian dapat kalian bakal tahu EZ ini sebenarnya fungsi koreksi error gitu. Berarti si EZ ini itu kan ya udah apa namanya, XZ ya. Masukannya ini dikurangi sama ini YZ kan. Ini sama aja kan YZ, satu node. Nih satu node kan kayak di rangkaian listrik minus YZ nih. Oke. Ya udah, sekarang EZ masuk ke GZ, keluarannya YZ kan. Berarti ya straightforward. YZ ini harusnya output per input kan. YZ per EZ gitu. Berarti itu kan YZ per ya simple. EZ tadi apa? XZ minus YZ kan. XZ kenapa ini lagi? Minus YZ. Kayak gitu kan. Nah, nanti kalau kalian simplify,
kalian bisa dapat bentuk kayak gini. Itu nanti tuh bakal jadi kayak apa namanya? Bentar, HZ ya. Oh, sorry. Kalau misalnya kalian mau ngubah semua ini jadi satu sistem, ya. Jadi misalnya semua ini tuh HZ, ya. Kalau kalian kaji dari luarnya aja berarti GZ-nya kan ini ya, gitu. Keluarannya sekian, kalian udah tahu errornya bakal kayak gimana, berarti ya udah HZ-nya nanti kalau kalian cari tahu ya, itu berarti kalian tinggal lihat yang di atasnya ini kan GZ-nya. GZ kan ini. Berarti nanti GZ dibagi nih. 1 plus GZ. Hasil simplifikasinya. Gua terbatasan waktu jadi gua nggak bisa turunin satu-satu. Tapi nanti ketika kalian substitusi, kalian bakal dapat bentuk kayak gini. Harusnya sih kalau di UAS apa namanya yang paralel ya, karena dulu gua ikut kelas yang paralel, harusnya soalnya yang kayak gini yang bakal keluar. Jadi yang satu kalian turunin blok diagramnya, yang satu kalian translate blok diagramnya balik jadi sebuah fungsi alih gitu. Kalau misalnya kalian bingung apa namanya apa kayak pengen contoh lebih lanjut, ketik aja nih transfer function block diagram. Nih kayak gini. Jadi udah ada lah contoh-contohnya. Biasanya bisa lihat tutorial point, bisa lihat di sini. Biasanya gue lihat di sini. Ya udah kayak kalian ada sistem nih, inputnya R, keluarannya C. Dia melewati suatu sistem ini ya. Semuanya yang ada di tengah ini tuh sistem ya. Nah, dia kan ada peralihan nih di GS. Tapi dari peralihan itu kan keluarin output, dia bakal di feedback dulu masuk ke dalam ya summing junction-nya tadi, adder. Gitu kan. Nah, tujuan utama kalian adalah cari tahu dari semua apa namanya flow yang terjadi di tengah ini, fungsi transfernya semuanya itu apa. Nah, nanti kalian bakal dapat kayak gitu. Udah deh. Kayak gitu. Oke. Gua rasa udah cukup ya buat Z. Gak terlalu banyak karena memang dia cuman ya Laplace tapi discrete aja gitu kesannya. Nanti kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, cari aja video nih, misalnya Neso Academy, bagus-bagus videonya. Ada tentang Z apa? Z apa namanya transformation lengkap. Tapi mungkin agak kesannya itu kayak agak sedikit susah soalnya ini kalian sebenarnya mempelajarinya dalam konteks kalian ini kayak contohnya ambil mata kuliahnya itu signal system atau sistem kendali gitu. Jadi udah lebih high level lah. Jadi nanti kalau ada definisi-definisi yang kalian belum ngerti, ya sebenarnya definisi-definisi itu akan kalian ngertiin saat kalian masuk di mata kuliah tersebut. Tapi kalau sekarang ya udah masih basicnya dulu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum ngerti. Sama ada banyak ini kalau misalnya kalian mau cari tahu juga block diagram juga ada prinsipnya juga kayak misalnya untuk mensimplifikasi sebuah block diagram ada beberapa teori yang bisa kalian pakai gitu-gitu dan lain sebagainya. Oke, karena udah pas juga jam 9 ya. Gue nggak mau terlalu nyita waktu kalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya langsung aja chat gua. Dan kalau misalnya kalian masih merasa ada beberapa materi yang mungkin sulit, ya pelajari aja pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa ya. Berdoa semoga online kayaknya ya, biar kalian bisa setidaknya pakai kalkulator. Harusnya kalkulator diperbolehkan sih, tapi buat materi-materi kayak gini kayaknya kalkulator nggak akan terlalu banyak gunanya gitu. Oke, tetap semangat, semester 3 udah mau habis. Kalau masuk semester 4, semester 5 ya pastinya bakal lebih stres, jadi persiapkan diri aja, manfaatkan libur 1 bulan lebih ini. Dan gue cuma bisa wish ke kalian semangat buat UASnya ya. Buat Akro sekali lagi thank you udah ngundang gue buat ASIS kali ke-10 ya. Ini kayaknya udah kali ke-4 juga gue ASIS Matek. Jadi kalau misalnya kalian lihat-lihat video-video lama tentang asistensi matematika teknik ya pretty much tutornya mungkin gua. Jadi buat yang lebih lengkapnya apalagi tentang Fourier transform yang mungkin kalian ada ujiannya ada Fourier transform juga, kalian silakan refer ke video asistensi matematika teknik yang di tahun ajaran sebelumnya atau yang di
asistensi teknik komputer atau biomedik, mungkin ada gitu. Oke, kayaknya gue cukupkan ya. Thank you. Gue balikin lagi ke Reza. Oke, terima kasih banyak Bang Gil sudah mengajari asistensi Matek ini. Oke, teman-teman, karena asesnya sudah selesai, maka teman-teman sama Bang Gil dipersilakan untuk live. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak Bang Gil. Yo, semangat ya. Thank you, Bang. Oke, Bang. Yo, yo. Thank you, Bang. Yo.